Tindakan apa yang akan kita lakukan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang ingin kita capai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Syahputra Hasibuan. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hakikat perencanaan pendidikan. Yang akan kita jelaskan di hakikat perencanaan pendidikan yang pertama yaitu pengertian perencanaan pendidikan, yang kedua peran perencanaan pendidikan, dan yang terakhir yaitu fungsi perencanaan pendidikan. Pengertian perencanaan pendidikan. Nah, pengertian perencanaan pendidikan adalah sebuah proses atau merencanakan atau tindakan apa yang akan kita lakukan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Metode apa yang akan kita gunakan untuk mencapai tujuan tersebut supaya penyelenggaraan pendidikan dapat efektif dan efisien. Menurut Albert Wetherspoon dalam bukunya Don Adams tahun 1975 mengatakan bahwa perencanaan pendidikan adalah investasi pendidikan yang dijalankan dan kegiatan-kegiatan pembangunan lain didasarkan atas pertimbangan ekonomi dan biaya serta keuntungan sosial. Jadi dari pernyataan tersebut bisa kita simpulkan bahwasannya ketika kita melakukan perencanaan, ketika kita mempertimbangkan perencanaan, harus kita sesuaikan dengan kondisi ekonomi, harus kita sesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat di mana tujuan itu akan terlaksana. Peran perencanaan pendidikan. Perencanaan mempunyai posisi yang sangat penting dalam sebuah organisasi, lembaga, dan kumpulan pendidikan lainnya. Tanpa adanya perencanaan, jalannya organisasi tidak akan jelas arahnya. Tujuannya juga tidak akan jelas. Oleh karena itu, perencanaan sangat penting. Ada beberapa hal yang mendasari kenapa perencanaan itu sangat penting. Yang pertama, dengan adanya perencanaan, diharapkan tumbuhnya suatu pengarahan kegiatan. Adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan kepada pencapaian tujuan. Yang kedua, dengan perencanaan, maka dapat dilakukan suatu pemikiran terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Ketiga, perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik atau untuk memilih kombinasi cara yang terbaik. Selanjutnya, dengan perencanaan dapat dilakukan skala prioritas. Dengan adanya rencana, maka ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan. 3. Fungsi perencanaan pendidikan. Fungsi perencanaan pendidikan adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Jadi ketika kita sudah melakukan perencanaan, kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan, kita sesuaikan dengan perencanaan yang telah kita tetapkan. Nah, ketika kita melakukan sesuai dengan perencanaan, maka tidak akan keluar jalurnya. Tidak ada yang namanya pemborosan atau pengeluaran sumber daya yang tidak sesuai dengan perencanaan. Karena yang terpenting dalam penyusunan rencana adalah yang berhubungan dengan masa depan. Seperangkat kegiatan, proses yang sistematis, dan hasil serta tujuan suatu lembaga pendidikan tersebut. Oke, cukup sekian video kali ini mengenai hakikat perencanaan pendidikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Kepada teman-teman yang ingin memberikan komentarnya, silahkan berkomentar. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.